Kamu join juga deh. Udah Mbak. Gambarin. Udah? Udah. Setel musik dong. Nanti aku pura-pura Mbak setel musik ya Mbak, bisa nggak? Ini pakai laptopku. Pakai laptopku. Aku nggak bisa join sih. Kenapa? Bisa. Follow dulu. Enggak tinggal follow juga nggak apa. Bisa dong. Mbak coba ke timeline, terus ke bagian kiri, ke home, ke bagian live gitu. Dipencet ada tuh info JKN Kebumen. Halo guys, belum ada yang join ya? Belum, karena kita nggak nge-share ke siapapun. TikTok. TikTok. Mbak. Ya Allah, seharusnya aku join bentar. Ini udah ada yang join nih. Beda. Selamat datang Kak Widi, Astuti dan Kak Ellen. Hari ini saya sama Fardani akan bahas tentang apa sih bedanya BPJS Kesehatan sama asuransi swasta ya. Selamat datang Kak Mice. Saya sendiri. Mice atau mouse ini? Mice. Ya, selamat datang Kak Mami Store di live kita pada sore hari ini. Sedikit ya info terkait bedanya nih sama BPJS Kesehatan, kenapa itu BPJS Kesehatan wajib ya. Selamat datang Kak Diah Puji Wulan. Kak Swekral Rifani. Ini Kak Swekra. Jadi ya ini kita sama Kak Farda ini kita bisa bahas sedikit ya terkait kenapa BPJS Kesehatan itu wajib ya. Dan ada yang tanya bedanya sama asuransi swasta itu apa sih gitu kan. Kalau di BPJS Kesehatan itu konsepnya kan awalnya sebenarnya gotong royong ya. Jadi berbeda ya dengan asuransi swasta, karena di asuransi swasta ya pure murni terkait penjaminan perlindungan kesehatan ya, tapi di BPJS Kesehatan itu lebih ke konsepnya gotong royong. Saya bahas satu terkait ini ya, bedanya ya. Kalau di BPJS Kesehatan yang pertama itu nggak ada batasan usia daftar, jadi teman-teman kalau misal orang tua yang sudah lanjut usia pun masih diperbolehkan daftar, dan bayi baru lahir pun malah diwajibkan daftar. Kalau di asuransi swasta mungkin bagi yang teman-teman yang pernah mendaftar atau mengetahui informasi itu, peserta asuransi swasta biasanya asuransi swasta tertentu sebelum daftar itu ada screening juga, dan ada batasan usia. Kalau misalnya lebih dari 50 tahun itu juga ada screening lanjutan, nggak serta-merta langsung mau daftar langsung diterima gitu kan, ada screeningnya. Kemudian yang kedua, di BPJS Kesehatan ini nggak ada plafon biaya ya teman-teman, nggak ada plafon biaya. Selamat datang Kak Toten Kethus. Ini Kak Mira bukan ya? Ya nanti bisa tap-tap layar ya teman-teman ya. Selamat datang Kak Hari. Selamat datang Kak Tias. Kang Heri dapat salam dari Haltim. Ya Allah Kak Mira, Haltim jauh sampai sini teh. Langsung keluar. Gimana kucing-kucingnya Kak Mira? Sehat semua? Diboyong ke Ternate kata ada tuh. Jadi kucing-kucing. Selamat datang Kak Dwinti. Selamat datang Kak. Lanjut ya, sambil Eva, ngobrol-ngobrol juga ya. Lanjut tadi sampai plafon biaya ya. Kalau plafon biaya, jadi kalau di BPJS Kesehatan itu memang tidak ada plafon biaya. Beda halnya sama asuransi swasta. Kalau asuransi swasta kan tergantung kita mau ikut yang platinum, gold, itu kan ada memang maksimalnya ya, maksimal pembiayaannya. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari inisial D. Kak, kalau RT atau RW usianya 59 tahun boleh ikut jadi peserta? RT RW? Kak, kalau RT atau RW usianya 59 tahun boleh ikut jadi peserta? Pak RT ya maksudnya ya. Kalau Pak RT kan udah jelas ya di Perpres 82 2018 kan memang yang
bisa menjadi peserta itu setiap penduduk. Jadi memang tadi di awal saya sampaikan nggak ada batasan usia Kak. Dari Jadi memang kalau bayi-bayi memang dari lahir, bayi lahir sampai dewasa sampai lansia. itu. Terus ada yang bilang nominal iurannya relatif murah ya dibandingkan asuransi swasta ya. Kita tahu sendiri untuk kelas 3 itu iurannya juga 35.000 ya Kak Farda ya. 35.000 Per udah orang per bulan. per orang per bulan. Itu juga mungkin sebenarnya itu 42.000 tapi ada subsidi memang dari pemerintah. 42.000 ada subsidi, jadi kelas 3 hanya membayar 35.000. Bahkan ada yang gratis ya Mas ya, karena Iya. ditanggung oleh pemerintah untuk Ya buat yang peserta yang PBI memang atau PBPU yang didaftarkan oleh Pemda Hmm. gitu. Inisial D lagi nih Kak. Kalau dari PBI ke Mandiri syaratnya apa aja Kak? Nah ini pengalihan kepesertaan. Kalau PBI-nya non-aktif atau tiba-tiba ingin berubah nih jadi peserta mandiri. Syaratnya ya. Kalau terkait PBI ke Mandiri cukup kartu keluarga ya, identitas ya. Kemudian menyiapkan selain kakak juga nomor HP aktif ya dan nomor rekening aktif. Sebenarnya tujuan untuk menyantumkan nomor rekening nanti diharapkannya teman-teman nanti pembayarannya kalau sudah menjadi peserta mandiri itu pembayarannya melalui auto debit. Jadi nanti nggak perlu repot setiap bulan bayar, ngingetin tagihan, bikin alarm di HP untuk bayar tagihan. Kalau udah auto debit kan Otomatis terpotong. iya dari santuy lah ya. santuy, nggak takut telat bayar iurannya, Ya. jadi kepesertaannya bisa tetap aktif terus. Betul Kak Farda. Ini dari Jogja nih. Semua kakak. Maksudnya semua. Semangat kakak ya. Iya. Ya semangat Kebumen. Selamat Matur juga suwun, nih. matur suwun Info JKN Yogyakarta. Iya. Kemudian ini tadi udah ya Kak? Ya. Udah dijawab semua nih Mas. Bisa lanjut ke penjelasan yang tadi nih. Ya. Dari iurannya murah banget, mulai dari 35 Ya. per bulan, bahkan ada yang gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya perbedaannya apalagi nih Mas dari JKN dan asuransi swasta. Jadi yang selanjutnya itu kalau kalau menggunakan BPJS kesehatan itu berobatnya itu lebih praktis ya kan, nggak perlu reimburse ya. Jadi setiap peserta JKN yang sudah terdaftar tinggal menunjukkan KTP aja identitas ya. Beda dengan asuransi swasta biasanya tergantung juga. Kalau asuransi swasta kalau misalnya yang model reimburse kita harus mengeluarkan biaya sendiri ya terlebih dahulu, baru kita nanti kalau sudah dapat pelayanan baru kita urus administrasinya gitu. Jadi memang kalau di BPJS hanya menunjukkan KTP dan langsung dijamin, tidak ada biaya-biaya yang kita keluarkan terlebih dahulu gitu. Tapi ya tadi pastikan teman-teman itu aktif ya kepesertaan JKN-nya. Kemudian hal yang membedakan yang lainnya itu akses pelayanan kesehatannya ya. Kalau misal BPJS Kesehatan ini kan mitranya vaskesnya banyak ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia itu ada dari vaskes, dari baik itu vaskes pertama maupun vaskes lanjutan. Karena sebelum di sini saya juga pernah penempatan di Halmahera Timur yang terpelosok jauh gitu kan, naik pesawat sampai 2 kali, naik kapal, itu di sana pun ada vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Beda halnya kalau misal kita pakai asuransi swasta X ya, mana ada di sana vaskes yang kerja sama di daerah Halmahera Timur sana. Itu adanya ya pakai milik BPJS Kesehatan gitu Kak Farda. Ya itu aku judulnya tuh masih ini loh. Oh iya Kak? Gak apa-apa. Iya Kak. Oke, dari Selamat datang Kak Alvis. Terus perbedaan yang lainnya ada lagi nih Kak Farda nih terkait cakupan manfaatnya ya. Jadi kalau pakai JKN itu bukan hanya manfaat kuratif ya, pengobatan, tapi juga promotif dan rehabilitatif. Jadi kalau misal di BPJS Kesehatan para penyandang penyakit kronis ya, itu bisa ikut program pengelolaan Prolanis. Kalau di Vaskes 1 itu bisa
teman-teman yang punya penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, jantung gitu kan, itu bisa ikut klub ya, bukan bukan klub sepeda tapi klub olahraga ya. Jadi olahraga rutin setiap periode waktu tertentu, 1 minggu bisa olahraga senam bareng. Selain itu juga mereka bisa dapat edukasi terkait hidup sehat ya dari fase 1. Ya bukan hanya olahraga sih, biasanya kan kalau orang tua yang kenal gue. orang tua itu bisa juga ini Gunners. salam dari maba. Wah ini The Gunners kayaknya sih. Oh Chan ya Chan, maba masih aman Kak Chandra, masih sering mancing kata Rada, Kata Rada tuh, kata Rada. masih sering mancing nggak? Oke, tadi manfaatnya luas banget ya Mas. Dari sakit ringan nih sampai penyakit berat ringan tuh kayak flu gitu bisa berobat di vaskes pertama Ya. dan dijamin JKN. Betul. Kemudian sakit berat seperti kanker gitu juga Ya. dijamin oleh JKN. Ya, betul sekali. Kalau misal teman-teman masih belum terdaftar atau sudah terdaftar tapi kepesertaannya nonaktif, ya segera diaktifkan ya, karena kita nggak tahu kapan kita akan dapat musibah sakit ya. Supaya tenang, nyaman, ya aktivasi kepesertaannya gitu kan. Makasih tab-tabnya The Gunners, ini The Gunners sejati ya, walaupun Arsenal jarang menang. Dulu saya punya tas waktu SMP The Gunners, Arsenal loh. Arsenal saya juga punya kaosnya, tapi ya nggak ngefans banget sih, tahu Saya juga aja gitu. Zamannya masih ada pemain-pemain yang saya suka kayak Ozil gitu. Cara mainnya sekarang berubah sih. Selamat datang Kak User. Kak User, iya ya sih, bener sih Kak User aja. User. Terus ada lagi nih Kak, bedanya sih dengan asuransi swasta ya. Apa tuh? Tadi tidak ada seleksi peserta ya. Tadi sudah di awal juga sepertinya saya sudah singgung ya. Kalau misal di BPJS kesehatan nggak ada suruh screening, suruh ngisi penyakit, riwayat penyakit, kemudian apalagi sampai medical check up dulu, nggak ada di BPJS kesehatan. Jadi Orang-orang yang mungkin udah sakit biasanya itu berbondong-bondong daftar ya BPJS kesehatan karena pengen dijamin pengobatannya, seperti itu Kak. jadi nggak ada seleksi kesehatan, mau lagi sehat, sakit ataupun punya riwayat penyakit semuanya bisa daftar JKN, dan iurannya juga bukan didasarkan dari kondisi kesehatan ya Mas. Berbeda Betul dengan sekali. asuransi swasta, JKN ini iurannya berdasarkan segmen kepesertaannya. Segmen kepesertaannya terdaftar sebagai apa, seperti contohnya PBPU atau Mandiri, kemudian PBI atau pekerja penerima upah PPU. Lanjut Mas, ada apa lagi perbedaannya nih? Ya, sementara mungkin itu ya. Kita tunggu pertanyaan yang dari teman-teman yang kira-kira ini khusus temanya kan terkait apa sih? BPJS kesehatan ya. Tapi gini Kak Farda, jadi walaupun masyarakat yang sudah terdaftar BPJS itu boleh loh Kak ikut pesertaan asuransi swasta. Jadi kayak misal kalau memang punya pengen manfaat non medis yang lebih, itu bisa melengkapi perlindungan kesehatannya dengan asuransi swasta. Jadi karena di BPJS kesehatan kan hak kelas perawatan yang didapatkan itu sampai maksimal kelas 1. Tapi kalau misal teman-teman punya keinginan kalau pada saat pengobatan itu sampai kelas VIP dan di atasnya, itu kan bayar selisih ya. Nah, teman-teman nanti bisa ikuti asuransi tambahan di asuransi swasta, nanti bisa di cover oleh asuransi swasta. Asuransi Kalau swasta ya bisa betul. menjadi pelengkap. Jadi bayar selisih pembayaran antara kelas 1 dan VIP gitu kan. Atau mungkin dari kelas 2 ke VIP juga bisa. Kan BPJS bisa naik 2 tingkat ya. Iya, betul. Dari kelas 2 ke VIP, kelas 1 ke VVIP. Yang nggak boleh naik kelas itu adalah peserta kelas 3, teman-teman. Kelas 3 mandiri ataupun peserta PBI maupun peserta PBBU yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Oke nih, dari RND TUF, semangat kakaknya. Terima kasih Kak. Love. Siapa itu? Kak RND TUV Rinda TUF. Oh ini. Selanjutnya nih ada dari Kak Renly. Kak, emang boleh periksa di vaskes lain tapi masih di daerah yang dekat? Bisa. Maksudnya dalam satu kabupaten ya Kak. Kalau misal dalam satu kabupaten memang diusahakan di vaskes yang terdaftar Kak. Kecuali kalau kakaknya ada di luar
kabupaten ya, atau mungkin dalam perjalanan di luar kabupaten. Karena memang kalau di fase 1 mekanisme pembayarannya adalah melalui mekanisme pembayaran kapitasi. Ini sekedar info aja ya. Jadi BPJS Kesehatan membayarkan pembayaran iurannya itu sistem kapitasi. Jadi jumlah terdaftar peserta daftar di fase 1 itu kita bayarkan sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Jadi nggak menghitung dia itu yang sakit berapa gitu kan. Jadi memang kalau misal kakaknya sakit ya diusahakan kalau misal dalam satu kabupaten ya diusahakan di Paskes terdaftarnya gitu kak. Gitu. Selamat datang Kak Nesi. Nesi Novrianti. Nesi ya. Bukan Nesi Jat. Begitu ya Kak Renly. Udah jelas ya, bisa menjawab ya. Selamat datang Kak Windy. Mana Di Windy? sini ada, di situ nggak ada ya. Windy sama. Windy. Oke, Silahkan teman-teman yang mau tanya-tanya, ini info juga ya. Nanti kalau misal postingan Selamat datang anak kampung. Apa? Info apa Mas Yuri mau ngasih info apa nih? jadi gini Kak, Selamat datang secangkir kopi. ada yang tanya sebenarnya kemarin di komen ya, mungkin di komen Instagram. Ini jadi melebar nggak masalah ya. Jadi kalau misal ada yang nanya WNA itu dijamin nggak sih Kak gitu kan? WNA bisa daftar Warga negara BPJS. asing ya maksudnya. Ya tadi kan di awal tadi saya bahas penduduk Indonesia. Nah gimana kalau dengan WNA? WNA itu juga wajib ya terdaftar bagi mereka yang sudah bekerja minimal 6 bulan Kak. Pada 6 bulan itu wajib jadi peserta CKN. Persyaratannya juga sebenarnya hampir sama identitas ya, tapi mungkin karena dia itu bukan warga negara kita, tidak punya KTP, itu diganti dengan paspor dan kitas ya, izin tinggal sementara, atau mungkin kitab kalau izin tinggal tetap ya kalau misal dia sudah menetap secara tetap. Dan selanjutnya juga ada surat izin dari tenaga kerja asing ya dari perusahaannya itu. Oke, berarti JKN itu nggak hanya untuk WNI tapi bisa untuk WNA juga yang minimal sudah tinggal di Indonesia selama 6 bulan. Oke Kak, ini ada pertanyaan nih dari Kak XYPR. Bacanya apa ini? Shipper. Underscore XYPR. Skipper. Kak, kalau info loker BPJS Kebumen biasanya lewat apa ya? Iya Gimana tuh, Kak, jadi kalau kakaknya itu tanya terkait lowongan kerja di BPJS Kesehatan itu yang resmi Kak Skipper ya, itu bisa akses di website karir BPJS Kesehatan, di Selamat website datang Kak Arif Sugiono. ya website karir BPJS Kesehatan. Jadi bukan melalui WA atau mungkin yang di medsos, kecuali ya medsos resmi BPJS Kesehatan ya, yang ada centang birunya. Kalau di IG BPJS Kesehatan RI centang iya, biru. kalau di TikTok juga BPJS Kesehatan ada centang biru juga kalau nggak salah ya Kak ya. Iya, kalau ada. TikTok. Jadi Nah di info situ di rekrutmennya- media resmi BPJS. Betul, dan web rekrutmen BPJS Kesehatan. Kalau ada yang ngirim lewat email, kemudian WA, kemudian broadcast gitu, kemudian ada suratnya juga, surat yang tanda tangan direktur utama, itu udah tolong di cross check lagi ya Kak ya, karena BPJS Kesehatan itu nggak sosialisasikan atau mungkin informasikan ke masyarakat lewat cara seperti itu. Gitu. Jadi cross check lah intinya ke informasi resmi kita ada di medsos BPJS ataupun di web karir, Rekrutmen BPJS. web karir. Nanti ketik aja www.karirbpjskesehatan.co.id, nanti muncul. Gitu Kak, Oke. Shipper. Sibar. Ada lagi nih. Selanjutnya, jadi jejak bertumbuh underscore al.
Ini BPJS di mana ya? Kak, ini BPJS di mana ya? Kalau kita nih info JKN Kebumen, itu BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, tepatnya ada di Jalan HM Sarbini nomor 174. Ya, jadi Kabupaten Kebumen. Jadi KC Kebumen itu membawahi 3 kabupaten, Kak. Ini sebagai info tambahan juga. Jadi kami di KC Kebumen membawahi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen gitu. Nih ada lagi nih Kak Renly yang tadi nih Mas. Terus kalau mau minta rujukan tapi kita lagi di beda pulau, kalau minta di puskesmas terdekat bisa. Jadi gini Kak, mekanismenya bukan rujukan ya. Jadi gini, kalau misal Kakak Renly kalau misal mau berobat tapi di beda pulau ya bisa aja Kak. Atau Di beda puskesmas vaskes ya. Vaskes terdekat karena di luar domisili, di beda kabupaten. Tapi kalau misal istilahnya minta rujukan kan, rujukan nggak boleh diminta tapi diberikan oleh dokter berdasarkan indikasi medis. Jadi kalau memang berdasarkan diperiksa di puskesmas terdekat kakaknya itu butuh penanganan lanjutan oleh dokter spesialis di FKTL di rumah sakit, kakaknya bisa diperiksa di puskesmas terdekat. Tapi tadi ya Kak ya, istilahnya jangan minta rujukan ya, karena penyakit-penyakit yang bisa ditangani dokter umum juga bisa ditangani di puskesmas gitu. Ini ada komennya Bahdar Supardi, posnya keren banget ya. Iya Jong. Wah, temannya Mas Ini- Heri nih kayaknya. Udah dibayar berapa Mas ngomong gitu? Geki ampe gitu kan. Kak Badar, so makan kah belum Kak Badar? Di sana so sore kah? Sana so Di sini jam jam 4. 5. Ini Badar sini di Wita dia, bukan di WIT dia. Oke, lanjut nih Kak dari Kak Indi. Kalau mau ubah nama bayi gimana ya Kak? Sebelumnya didaftarin RS pakai nama bayi Indi. Oh iya. Nah, ini yang sering terlewat ya sama keluarga ataupun ibu-ibu ya. Ibu yang mungkin ibunya kan habis lahiran nggak ini ya, nggak keinget juga ya. Jadi kalau misal Kak Indi nanti mau lapor perubahan data, Kak Indi tinggal bawa kartu keluarganya ya, kartu keluarga yang sudah di update ya, data bayinya. Kalau Ya, dulu udah ada namanya nama kan bayi bayinya. nyonya siapa gitu kan. Nah, sekarang mungkin udah nama. Karena sebenarnya maksimal itu ada jangka waktunya Kak, 3 bulan sejak dia lahir didaftarkan, maksimal 3 bulan harus sudah diupdate datanya gitu Kak. Nah, syaratnya tadi cuma bawa kakak aja, bisa lapor lewat mobile JKN Pandawa ya, atau di 08118 ini nomornya. 165 ya, atau datang ke kantor cabang terdekat, atau kalau di Kebumen bisa juga ke mall pelayanan publik. Ya, kadang gini Kak, kalau misal ada banyak yang lewat lebih dari 3 bulan baru lapor gitu, karena kadang kalau euforia dapat anak kan biasanya kan udah ada Jadi kenduren lupa ya. gitu kan, ada kenduri gitu kan, terus selamatan gitu kan, jadi lupa gitu. Tapi yang paling penting ya diupdate aja kepesertaan data kepesertaannya gitu Kak. Dan siapkan kakak terbarunya. Betul. Nih dari Kak Bahdar Supardi nih Kak, tadi dijawab pensiun dini. Ini gimana nih? Nadanya gimana nih ngomongnya Sudah nih? pensiun dini kah? Sudah Belum pensiun itu maksudnya. Oh. Ya ampun, pensiun dini nggak boleh loh, umur Ini nih aja sekian. dari sini. Hah? Pensiun dini belum boleh loh umur. Saya kan masih muda Kak Badar. Mudah banget nih. Kalau boleh saya so pensiun dini Kak. Nih dari Kak Badar lagi nih. Kalau badan usahanya host udah registrasi belum? Apa? Kalau badan usahanya host udah registrasi belum? Pasti yang dimaksud host yang ini ya. Ini siapa ini? Ini kayaknya banyak orang-orang yang saya kenal ini. Ini Kak Badar tadi. Oke Badan nih. usaha Sunshine beda ini. Enggak, atasnya. Nih. Oh. Kalau badan usahanya. Mm-mm. Badan usahanya host sudah registrasi belum? Kalau saya punya badan usaha saya nggak kerja ke Badar. Saya udah jadi pengusaha aja kalau kayak gitu. Oke lanjut nih dari Kak Sunshine Kora. Kak, kalau BPJS Ortu dari berbayar ke BPJS pemerintah gimana syaratnya ya? Kebetulan beliau kemarin minta tolong. Jadi dia BPJS-nya berbayar atau peserta PBPU. Tapi Oh, mau bayar dialihkan. alihkan jadi peserta yang dibayarkan pemerintah ya Kak Farda ya. Sebenarnya itu kan
kewenangan untuk mendaftar jadi peserta pemerintah itu bukan di kewenangan ranahnya BPJS Kesehatan, karena itu kan nanti pembayaran iurannya adalah oleh pemerintah ya. Ada dua, pemerintah pusat dan daerah. Nah, kalau untuk mekanisme peralihannya ya kakak ikuti alur di pemerintah daerah ya, yang berlaku di pemerintah daerah. Kalau yang didaftarkan oleh pemerintah pusat, kakaknya itu bisa menghubungi mengajukan diri orang tuanya tadi ke petugas di desa, biasanya itu yang mendata masyarakat yang kurang mampu. Nanti bisa diajukan, tapi ya itu juga nggak mesti kan kak. Betul, Ya harus namanya melalui proses verifikasi dulu. diverifikasi validasi, karena kan nggak semua orang bisa dimasukkan di situ. Ada kriterianya, yang masuk kriteria didaftarkan pemerintah itu biasanya yang ada di desil 1 sampai 5 ya. Kalau istilahnya yang kurang mampu, fakir miskin dan seterusnya. Karena itu ranahnya di dinas terkait ya, bukan di dinas sosial ya. Saya nggak bisa membahas lebih teknisnya, tapi kurang lebih seperti itu kak. Jadi melapor mengajukan di dinas terkait, dinas sosial, atau mungkin lewat desa juga bisa, karena nanti akan divalidasi ulang. Selanjutnya nih kak, semoga membantu ya kak Shanshan jawabannya. Selanjutnya kak Puebe, gimana kalau tentang masuk IGD tapi nggak masuk emergensi, akhirnya bayar umum, konteks emergensi BPJS? Nah, kalau misal emergensi BPJS itu kan udah dijelaskan ya di Permenkes. Jadi yang menetapkan emergensi atau tidaknya bukan peraturan BPJS Kesehatan ya, teman-teman perlu tahu. Yang menetapkan adalah peraturan Menteri Kesehatan, bahwa emergensi adalah kejadian yang dapat mengancam nyawa ya, atau mengakibatkan cacat tetap. Nah, di situ tidak dijelaskan kriteria emergensi itu berapa derajat Celcius dan lain-lain. Yang jelas di situ bahwa kriteria emergensi itu adalah mengancam nyawa dan dapat mengakibatkan kecacatan tepat ya gitu. Jadi kalau misal ada kondisi itu, nanti yang menilai adalah DPJP di IGD gitu, dokter jaga di IGD. Nah, contohnya gimana sih gitu kan ya. Bisa kalau misal peserta, ini pengalaman saya pribadi ya, pada saat saya pakai BPJS bawa anak saya itu ke IGD, anak saya sampai karena panas, kemudian minumnya susah, makan juga susah, dia sampai dehidrasi kak Farda, dehidrasi dan lemas ya. Nah, dia padahal panasnya juga nggak sampai lebih dari 40, paling sekitar 37, 38. Jadi memang kriteria itu tidak bisa diperdebatkan, karena memang udah di ranahnya dokter ya tadi. Nah setelah diperiksa anak saya dimasukkan di IGD, ya udah dirawat, dijamin nggak yang ditolak. Padahal saat itu juga ini bukan karena saya pakai BPJS ya, tapi memang keadaan seperti itu. Saya memang sengaja kalau periksa pakai ke rumah sakit ya, nggak pernah saya ngaku pakai BPJS, karena mau lihat sebenarnya apakah benar perlakuan yang di medsos itu terjadi apa enggak gitu kan. Tapi ternyata lancar-lancar saja gitu kan. Padahal kalau misal ada hal yang tidak sesuai, saya mau komplain juga. Gitu. Ada lagi dari Kak Aulia, Kak, untuk aplikasi Mobile JKN, kenapa waktu pembayaran tidak tertera berapa bulan yang dibayar ya? Oh iya kak, jadi di aplikasi Mobile JKN itu di menu iuran ya. Di menu iuran itu nanti akan kelihatan sisa saldo kalau misal ada kelebihan pembayaran gitu. Tapi nanti dibagi saja ya. Mana sih? Ada tunggakan berapa bulan, nanti tinggal dibagi aja. Kakak masuk ke kelas kepesertaan yang apa? Misal kelas 1 berarti per bulannya 150 tuh, bisa dibagi 150.000. Iya, kalau misal kelas kalau kelas 2, kalau misal tagihannya di satu orang 300.000 berarti kan 3 bulan ya, karena per bulan 100.000. Karena di aplikasinya itu membacanya jumlah tagihannya kak, jumlah total tagihan tertunggak ya. Kalau misal pembayarannya kita bisa kak, iurannya itu dibayar di muka. Jadi kayak misal mau bayar karena males ribet ya, bayar 5 bulan itu bisa, tapi nanti di situ akan ada keterangan sisa saldo sekian gitu. Gitu. Ada Bahlil Hadalia. Kalian tahu
hanya orang Islam ya. Dari Kak Indi nih, baik Kak, berarti syaratnya cuma kakak yang udah ada nama anaknya ya. Terima kasih kakak ganteng cantik. Sama-sama Kak Indi, love. Selanjutnya nih dari Kak Tahlil. Popi Isna Rahmawati. Kak mau tanya, emang bener JKN bisa dibayar dengan dicicil ya? Oh iya Oke, tunggakan iuran Kak Popi. JKN ya. Yang dimaksud yang dicicil itu yang tunggakannya ya Kak ya, kayak misal ini namanya program di Nih, kita. dilanjut nih sama Kak Popi Isna. Misal tagihan 5 juta belum dibayar, mau dibayar dicicil, emang bisa Kak? Oh iya, betul. Ya Kak, itu bisa Kak Popi. Jadi kayak di kita itu namanya ada program rehab, New Rehab 2.0. Ya. Rencana pembayaran Rencana bertahap. pembayaran iuran bertahap. Mm. Jadi kalau misal tadi Kak Popi bilang tunggakannya 5 juta bisa dicicil, karena kalau saya lihat jumlah tunggakannya itu udah ada minimum tunggakan yang bisa di rehab ya istilahnya. Karena minimal yang bisa daftar rehab itu 3 bulan tunggakan. Mm. Nah kalau misal kakaknya hendak mau daftar rehab itu nanti daftarnya bisa lewat mobile JKN. Kalau sudah punya ya daftar lewat mobile JKN, nanti di situ milih jumlah bulan cicilan, mau berapa kali cicilannya, nanti dibayarkan sejumlah Maksimal ya 12 bulan. maksimal tuh. Kemudian selain membayar cicilan juga kakaknya nanti akan tetap bayar iuran bulan berjalan ya Kak ya. Tuh. Dan nanti kepesertaannya akan langsung aktif ketika cicilannya sudah selesai dibayar. Ya kalau di mobile JKN menu program rehab saya buka bentar Kak, saya Untuk kasih New contoh. Rehab 2.0 memang di iOS itu belum bisa digunakan Mas. Memang masih Android. ada nggih. Nggih. Memang masih dalam proses pengembangan, tapi di Android sudah bisa digunakan untuk mendaftar program New Rehab 2.0. Ya. Selanjutnya nih dari Kak Eja Muhammad, ada Mas Agus Yudo, ada tapi di kantor unit Banjarnegara. Ya betul Kak. Kita ada di kantor Kantor cabang Kebumen, Mas Agus Yudo di kantor Banjar. Mm-mm. Ini Kak saya spill ya tadi Ya, boleh. di menu mobile JKN di menu New Rehab ya. Kelihatan nggak Kak Farda? Ya kelihatan tapi mirroring ya. Nah ini mobile JKN dengan kepesertaannya Mas Heri. Jadi Iya nih. Mas Heri pegawai BPJS juga Saya peserta ada. BPJS Kesehatan. Namanya program rencana pembayaran. Oh ini ya, kebalik ya? Iya mirroring. Ya udah. Ya nanti teman-teman bisa cek di aplikasi mobile JKN-nya masing-masing ya. Oke, Kak Wahyu 23 loker Kak. Nah, info lokernya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Bisa dicek di web karyanya BPJS Kesehatan. Selanjutnya di Kak Ahmad Effendi, jam sostek 20 juta harus ke kantor ya Mas, terus cair berapa hari? Nah untuk jam sostek ini adalah ranahnya BPJS Ketenagakerjaan ya Kak ya. Nah kami ini BPJS Kesehatan, jadi untuk pencairan bisa datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Oke, dari Kak Shinta Juniarti, Kak mau tanya, kalau rekening yang didaftarkan BPJS sama yang didaftarkan auto debit beda, bisa nggak ya? Jadi gini Kak, maksudnya beda itu kayak misal yang didaftarkan itu milik peserta, kemudian yang didaftarkan auto debit itu milik kakaknya gitu ya. Bisa Kak, tetap bisa didaftarkan auto debitnya Kak. Karena nanti pada prinsipnya nanti yang didaftarkan auto debit itu yang akan digunakan untuk pembayaran untuk setiap yang di bulannya. bank. Ya, jadi nggak fokus. Gak fokus gara-gara Mas Ipul. Iya, itu ganggu tadi datang. Iya, untuk auto debit akan digunakan nomor rekening yang didaftarkan terakhir kalinya itu ya Kak. Bisa daftar juga auto debitnya di mobile JKN. Ya, bisa mobil JKN atau mobil banking ya. Mobile banking atau datang langsung ke bank yang bersangkutan juga bisa. Yang penting bukan di Mobile Legend. No. Oke nih Kak, dari orang dalam. Kak, yang kakak saya BPJS-nya ada tunggakan kelas 1, tapi NIK-nya ke daftar PBI APBD juga. Gimana ya? Jadi dia Ya. aktif PBI tapi Jadi, tunggakannya masih ada. Kalau kepesertaan ganda itu kemungkinan kecil ya, karena kan kepesertaan BPJS Kesehatan itu tunggal ya, NIK berdasarkan NIK ya. Jadi kalau misal dulu kakaknya Kakaknya orang terdaftar dalam sebagai Daftar. peserta mandiri, kemudian dialihkan menjadi peserta PBI APBD, itu tunggakannya tetap gantung akan ya, terus ada sebelum sebelum itu dibayarkan. dibayarkan. Tapi memang sebagai peserta PBI APBD-nya itu tetap aktif dan bisa digunakan ya. Tapi kelas 3 ya kalau kerja Iya, BPT kelas ya. 3.
Kalau mau beralih ke kelas 1 berarti mengusulkan untuk diberhentikan sebagai PBI penerima APBD. bantuan iuran. Nah, kalau misal ditanya apakah masih bisa digunakan untuk berobat, ya bisa sebagai PBI APBD. Dan tunggakannya tetap akan ada. Cuman Oke. gini Kak, kalau misal dibiarkan gantung gitu suatu waktu karena pesertaan PBI APBD yang ditanggung pemerintah daerah itu datanya dinamis, bisa aja nanti nonaktif. Iya. Dan pada saat nonaktif dan butuh, ya sebaiknya dilunasi itu pas ada rezeki mending dilunasi aja. Bisa pakai rehab Kak. Oh, iya. Ya Betul. dicicil kalau memang nggak bisa langsung bayar saat itu gitu kan. Ada lagi? Nah, ini ke orang dalam nambahin tunggakannya juga nggak 2 tahun kayak tunggakannya juga nggak 2 tahun kayak bapak saya. Berarti tunggakan yang terhitung adalah tunggakan dari terakhir dibayarkan hingga didaftarkan sebagai PBI APBD. Iya, jadi Memang kadang Iya. didaftarkannya nggak bareng ya Mas ya. nggak ada informasi sebetulnya kalau misal dari pemerintah daerah daftarin, karena yang tadi saya sampaikan di awal tadi, untuk peserta PBI APBD yang menilai itu adalah masyarakat, bukan masyarakat, dinas terkait ya, ini berhak dapat bantuan atau tidak. Kalau misal beda 2 tahun ya beda, karena kan tergantung PBI APBD ini didaftarkan kapan. Kalau misal tahun lalu sudah didaftarkan PPBD, ya kita tagihkan sejak dia terakhir menjadi peserta mandiri Kak. Gitu ya Kak orang dalam. Semoga membantu. Selanjutnya adalah ini nggak ada namanya ya, hanya emot. Kak, Emot kalau- gimana? Gimana loh? Kak, kalau misal berobat ke vaskes yang bukan FKTP kita, itu bisa dirujuk ke RS juga nggak? Nih. Ya, tadi ada pertanyaan yang hampir sama ya. Kalau misal vaskesnya berbeda dengan vaskes terdaftar, itu tetap bisa ya, asalkan di luar domisili Kak. Kalau misal kakaknya kayak lagi perjalanan jauh atau mungkin lagi jenguk saudara di Surabaya kemudian atau di kota lain sakit gitu kan, itu bisa di vaskes lain dan bisa dirujuk ya. Tapi dalam catatan rujukan itu harus sesuai dengan indikasi medis, bukan permintaan pasien. Gitu, nggak Jadi- masalah dia mau dirujuk kemana itu kan sesuai dengan indikasi medis gitu Kak. Tuh, jadi peserta JKN itu bisa berobat di luar vaskes yang terdaftar atau bisa berobat di luar domisilinya. Itu maksimal 3 kali dalam sebulan. Jadi misal peserta JKN berada di luar kota dalam jangka waktu yang lama hingga bertahun-tahun, itu disarankan untuk pindah saja. Pindah vaskes saja. utamanya. Kayak misal saya nih pindah kerja di kota lain, saya nggak mau sebut lah, di kota lain. Saya memutuskan sebenarnya saya akan pindah vaskes ke sana atau enggak. Kalau memang saya yakin saya nggak sakit, ya saya nggak usah pindah. Tapi namanya orang pasti kan sakit ya, saya pindah aja Sakit vaskesnya nggak ada yang tahu maksudnya. Iya, pindah aja vaskes ke kota yang baru supaya nanti siap jaga-jaga, karena saya kan lebih banyak waktunya di sana gitu kan. Nah, untuk pindah vaskes bisa dilakukan di Pandawa di nomor di atas ini 081181651165 atau di Mobile JKN atau di Care Center 165. Iya. Bisa di rumah, bisa kapan aja dan di mana aja. Selanjutnya penumbuk handal, Mas mirip Eri Pras. Aku tahu Eri Pras. Eri Pras itu yang di Jawa Timur kan, yang ya itu di TikTok itu kan konten ini kreator. banget, konten kreator yang yang inilah ngomongnya lucu dan followersnya banyak, itu penontonnya juga banyak. Eri Pras. Oke, ini dari Saya Kak juga follow Mas. kembarannya. Dari Kak Eka.Fahira. Kak, ibu saya BPJS PBI dinonaktifkan. Bagaimana cara aktifkan kembali? Ibu saya petani, Kak. Ini sama ya dengan pertanyaan sebelumnya, saya ulang aja ya karena mungkin Tadi belum baru join bergabung. ya. Jadi untuk peserta yang PBI APBD maupun yang ditanggung oleh APBN itu pengusulannya bukan di BPJS Kesehatan, tapi kakaknya nanti bisa ajukan dirinya atau keluarganya ya ke dinas terkait gitu kan. Dinas, kalau di APBD berarti kan dinas sosial ya, untuk dinilai apakah ini memang masih layak atau tidak. Dan dari pihak BPJS Kesehatan kami tidak punya kewenangan untuk sampai ke sana apakah layak atau tidak, itu kan bukan kami, karena notabene nanti membayarkan iurannya itu adalah pemerintah daerah lewat APBD gitu Kak. Penetapan jumlahnya juga jadi kewenangan mereka gitu. Oke, selanjutnya ya, dari ini juga nggak ada namanya karena menggunakan daun. Kalau Kayak gimana vaskes daunnya? kita sudah tidak aktif di orang tua, gimana itu Kak?
Kalau Hah? paskes kita sudah tidak aktif di Mungkin orang tua, kepesertaannya ya kak, maksudnya udah sudah tidak dulunya ditanggung tidak ikut ditanggung orang karena tua usia gitu. gitu kan. Misalnya 21 tahun lebih atau 25 tahun lebih. Ya, karena di BPJS Kesehatan itu untuk peserta anak pekerja penerima upah ditanggung sampai umur 21. Kecuali kalau dia masih kuliah itu bisa Masih ditanggung bersekolah. sampai ya sekolah atau kuliah. 21 nggak sekolah. Sekolah SMA. Sampai umur 21 itu ditanggung sampai umur 25. Tapi ya tadi tiap periode waktu 1 tahun itu lapor Harus memberikan surat keterangan masih aktif sekolah ya. menjadi mahasiswa. Dari kemahasiswaan. Jika sudah lebih dari 25 tahun bisa mendaftar sebagai peserta mandiri. Betul. Jadi kalau kakaknya belum bekerja Belum bisa ditanggung oleh perusahaan. dan belum bekerja, dan kalau misal sudah bekerja ya nanti ditanggung oleh perusahaan ya kak ya. Nah kalau misal masih belum bekerja nanti Atau bekerja di sektor. mau nggak mau ya harus tetap dibayarin orang tuanya ya iuran peserta mandirinya ya. Saya pernah kok gitu Iya. bayar Selanjutnya sendiri. nih, iya saya juga. Selanjutnya nih, dari Kak Fadilatun Naja. Kak mau tanya, saya sebelumnya mandiri terus ini ikut perusahaan tapi masih ada tunggakan 1 kali. Gitu. Jadi PBBU terus Jadi jadi PPU ya. pekerja penerima upah. Ya sama sebenarnya kayak yang peserta PBI APBD peserta mandiri jadi PBI APBD itu tunggakannya masih tetap gantung selamanya Iya, sebelum dibayarkan. dibayarkan kak. Tapi Jadi kepesertaannya memang aktif. masih bisa digunakan untuk sebagai peserta PPU-nya ya kak ya. Tapi itu adalah tanggung jawab ya waktu menjadi peserta mandiri sehingga akan terus menggantung. Ya jadi kewajibannya dia tetap tetap tercantum ya di situ. Iya. Ya bagusnya sih dilunasi dulu kak untuk supaya nanti tidak ada kendala pada saat mungkin sudah tidak bekerja kan dialihkan lagi mandiri gitu kan. Jadi Karena bisa langsung aktif. aktif lagi tanpa ada kendala. Oke, dari Kak Rinjani. Kak, kalau lama nggak aktif mau diaktifin lagi gimana caranya? Jadi kalau ini sebagai peserta mandiri atau apa ya kak Nah, ya? kalau dari peserta mandiri dulu nih. Ya udah ini kan konteksnya kan kalau misal dulu udah jadi peserta mandiri kemudian lama nih mungkin sudah 3 tahun 5 tahun dan seterusnya itu nggak aktif, itu gimana caranya? Pertama cek tunggakannya dulu sebagai peserta mandiri ya, cek tunggakannya dulu berapa lama, nanti kemudian dibayarkan iurannya. Tapi ada catatan nih Kak, Ya. meskipun peserta JKN nggak aktif selama 3 tahun, 5 tahun, tunggakan yang tercatat hanya 24 tahun. 24 tahun. 24 bulan maksud 24 saya. bulan atau 2 tahun. Plus 1 bulan berjalan kak. Plus 1 Jadi kayak bulan. misal kakaknya itu tunggakannya 5 tahun, yang kami tagihkan hanya 2 tahun saja Begitu. dan 1 bulan. Nah, setelah tunggakannya dibayarkan, perusahaannya akan Otomatis aktif. Nah, tapi kalau misal tadi ada program rehab kak, jangan lupa tadi iya, ada ya program ini rehab saya juga juga. sambil Promosi promosi rehab karena mungkin masih banyak yang belum tahu. Ya, ini juga memudahkan peserta yang memiliki tunggakan banyak dan nggak bisa langsung membayarkannya Secara secara langsung gitu ya. gitu. Bisa menggunakan program rencana pembayaran bertahap. Itu bisa didaftar di Mobile JKN, Care Center 165 atau datang ke kantor BPJS cabang. Kesehatan. Ya, selanjutnya nih, Kak nemteknya kebalik, iya. Terima kasih Kak orang dalam, tidak apa, biar kebalik saja. Oke, jadi Kak Fadilatun aja, itu bisa dibayar lewat mana aja ya Kak? Nah, untuk tunggakan iuran maupun iuran bulan berjalan bisa dibayarkan di minimarket ya, mart itu, kemudian di ATM, mobile banking, di bank secara langsung juga bisa, Bank bisa. atau enggak e-wallet E-wallet, apapun pembayaran yang digital. pay, pembayaran digital, Pembayaran digital itu bisa kak. Sudah ada lebih dari 1 juta kanal pembayaran yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi membayarnya bukan ke kantor ya, bukan ke kantor BPJS Kesehatan. Atau petugas, atau apalagi titip calo itu yang Ya. takut beresiko itu Iya, kak. karena sudah banyak sekali kanal pembayaran. Pakai kanal ya. pembayaran resmi aja kak biar lebih aman. Jadi mart itu juga bisa. Yang oren juga yang itu bisa. Iya. Yang hijau juga bisa. Betul, hijau oren. Yang Selanjutnya logonya nih, hijau. Saya bayar pakai dompet digital kok nggak bisa? Pastikan virtual account-nya benar ya kak ya. Nomor pembayarannya Nomor maksudnya. pembayarannya. Kalau mau tahu cara cek nomor pembayaran itu bisa cek di Pandawa bisa. Di Mobile JKN juga bisa. atau care center. Gitu Care Center kan. 165 juga bisa. Di Pandawa nanti Nggak telepon. permintaan informasi ya menunya ya, permintaan informasi nomor pembayaran gitu kan. Nanti chat aja ke nomor di sini ya.
Selanjutnya nih, Mas, kalau rekening pembayaran saya ganti rekening, caranya gimana, Mas? Kudu datang ke kantor BPJS. Nomor rekening pembayaran. Perubahan data itu bisa lewat ini Kak. Nih 3 ini. Segala jenis perubahan data Kak, bukan hanya nomor rekening, alamat, email, nomor HP. Kalau misal ada yang tidak sesuai antara data di KTP ataupun di data kepesertaan BPJS-nya bisa diubah di menu ubah data di sini ya. Ya, ini ada pilihan nih, Kak. Call center lewat Call telepon, center, telepon, Pandawa bisa lewat chat. Mobile JKM bisa lewat aplikasi. Kalau yang introvert kayak saya itu biasanya saya senangnya lewat chat. Lewat Kak. yang non tatap muka seperti ini ya, Mas ya? Bukan tatap muka. Non yang- tatap muka. Oh ya non tatap muka yang lewat chat, bukan lewat telepon. Saya lebih Oh. suka ngechat sih daripada telepon. Oh, chat siapa tuh? Tapi kalau pengen dengerin suara cewek ya telepon aja kayaknya sih. Ya, siapa tahu kan centernya itu kan banyak ya petugas. Iya. Oke. Tapi biasanya cewek. Oke, begitu ya Kak TM. Selanjutnya dari Kak Mager. Kalau dari dulu dibayar PT terus nganggur itu non aktif statusnya, aku ada tunggakan nggak ya? Oh iya. Jadi kalau dulu itu dibayarkan itu sebagai peserta pekerja penerima upah Atau itu PPU. atau PPU ya. Itu kan kewajiban pembayarannya ada di perusahaan ya. Kalau misal kemudian nonaktif karena sudah tidak bekerja, otomatis statusnya kuo ya. Maksudnya tidak ada tunggakan. Hmm. Jadi kecuali kalau dulunya itu sebelum jadi di perusahaan itu sebagai peserta mandiri, kemudian mandirinya menunggak, kemudian pindah ke PPU. Nah mandirinya ini ada tunggakan, nah itu masih ke bawah Kak. Tapi kalau dari awal dari dulu itu hanya sebagai peserta PPU yang didaftarkan pemerintah perusahaan, ya selama perusahaan sudah menonaktifkan tidak ada tunggakan. Nggak ada tunggakannya. Jadi nanti ketika diaktifkan iuran yang dibayarkan hanya di bulan berjalannya Di bulan aja. pada saat kakak mendaftar. Oke, selanjutnya Kak Adam and Smom. Kak premi yang sudah meninggal bisa dicairkan. Kak premi yang sudah meninggal bisa Iurannya. dicairkan. Mungkin belum dilaporkan ya peserta meninggalnya. Bukan gitu. Maksudnya itu Oh. mungkin yang BPJS TK itu yang kayak jaminan apa? Kalau di BPJS Kesehatan itu kan beda ya Kak dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau jam sostek ya istilahnya kalau zaman dulu. Kalau sekarang namanya BP jam sostek. Kalau di BPJS Kesehatan iuran yang sudah dibayarkan ini prinsipnya tadi digunakan untuk membayar peserta lain yang membutuhkan gotong royong gitu Kak. Karena saya jelaskan sedikit tentang gotong royong supaya teman-teman ini paham. Sistem gotong royong ini peserta yang sehat itu membantu yang sakit dibantu yang sehat. Seperti halnya kita di masyarakat ya, kalau misal kita ada musibah itu biasanya tanpa diundang, tanpa diminta, masyarakat yang lain akan berbondong-bondong membantu, masih amplop Pak istilahnya ya, itu udah wajar di kita. Nah ini sistem itu diterapkan di BPJS Kesehatan, saling membantu gitu. Intinya kalau di BPJS Kesehatan tidak bisa untuk dicairkan. Ya, Oke. intinya Selanjutnya dari Kak Apacu. Kak, satu keluarga kan 2 orang. Terus kenapa kalau mau bayar nggak bisa 1 orang aja, harus 2 orang? Satu keluarga kan 2 orang, kenapa kalau mau bayar nggak bisa 1 orang aja? Harus 2 orang. Ya. Oh ya itu kan satu ini Kak, pada saat dulu pendaftarannya itu dalam satu nomor kakak, itu memang pembayarannya akan terikut otomatis seluruh anggota keluarga di kakak itu. Kecuali kalau kakaknya ada perubahan ya, kalau misal perubahan kartu keluarga ternyata dalam satu kakak itu kartu keluarga itu hanya 1 orang karena mungkin udah menikah dan sudah berumah tangga atau mungkin ada alasan lain sehingga beda kakak, itu bisa dilaporkan perubahan data Kak. Supaya tagihan iurannya hanya jadi 1 orang saja gitu Kak. Dikondisikan lah istilahnya untuk kakaknya. Oke, selanjutnya dari Kak Rose. Kak, kalau BPJS itu yang bedain buat ruang ranatnya aja atau bedanya ada lagi? Kelas Oh, BPJS-nya. kelas perawatan. Mm-mm. Sebenarnya kalau misal untuk kelas di JKN itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu hanya manfaat non medis saja yang membedakan ya Kak ya. Manfaat non medis kayak misal manfaat medisnya itu sama. Yang dimaksud manfaat medis saya kasih contoh aja kayak obat, kemudian tindakan medis, tindakan operasi, kemudian konsultasi dokter itu sama. Yang membedakan hanya manfaat non medis. Dan manfaat non medis ini meliputi ruang kelas rawat inap, perawatan rawat inap. Tapi kalau rawat jalan sama saja Kak, kayak kelas 1 sama kelas 2, kelas 3 ya antriannya juga di loket yang sama gitu Kak.
Gitu. Selanjutnya dari House of Tama. Kak, kalau minta rujukan keluar kota dari puskes karena nggak ada dari yang dibutuhkan, bisa nggak sih? Kak, kalau minta rujukan keluar kota dari puskes karena nggak ada dari yang dibutuhkan, bisa Nggak ada nggak sih? dokter. Nggak ada dokter, iya nggak ada dokter yang dibutuhkan, bisa nggak sih? Nggak ada dokter yang dibutuhkan. Iya. Agak rancu pertanyaannya. Mungkin gini ya, yang saya tangkap ya kak. Mungkin tidak ada dokter yang buka. Iya, nggak ada dokter yang dibutuhkan intinya di kota tersebut. Kalau intinya gini kak, kalau misal kakaknya di luar kota, ini kalau misal nggak menjawab, tolong diperjelas pertanyaannya ya. Kalau misal di luar kota, kakaknya bisa berobat di vaskes di luar vaskes terdaftar. Tapi terkait rujukan itu tergantung dari kondisi kakaknya berdasarkan indikasi medis. Kalau misal memang sudah berdasarkan indikasi medis ini bisa dirujuk, nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang ada tersedia dokter yang dibutuhkan. tersebut. Kayak misal contoh butuh spesialis penyakit THT gitu kan. Kalau misal di rumah sakit A tidak ada, ya nanti dari puskesmas akan mengarahkan ke rumah sakit yang ada dokter spesialis itu. Nggak harus di kota itu juga kalau memang di kota itu tidak ada. Itu intinya berdasarkan dokter spesialisnya itu tersedianya di rumah sakit mana kak gitu kan. Itu tapi juga tidak bisa loncat antar kelas rumah sakit juga. Kayak misal contoh dokter dalam di tipe D ada, tapi di situ ada dokter dalam di tipe A, itu juga nggak bisa. Memang harus di rumah sakit tipe D dulu yang penyakit dalam, karena memang sebenarnya sama-sama dokter dalam juga sih kak. Itu kalau memang kurang jelas nanti bisa dicat lagi di pertanyaan ya kak. Oke, banyak sekali ya Kak yang nanya, kita jawab satu-satu dari atas ya. Satu ya. Ini. Oke, tadi dari Kak House of Tama. Minum dulu Mas, Ini boleh? capek jawabnya. Oke, selanjutnya nih Bisa, dari Kak Farda jawab nggak apa-apa. Risnald. BPJS saya aktif, masih ikut ortu. Suami tidak aktif dan belum bergabung. Nanti kalau anak lahir bikin BPJS gimana? BPJS aktif, masih ikut ortu, suami tidak aktif. Oh, berarti kakaknya bisa melaporkan nih kakak terbaru yang sudah bergabung bersama suami kakak nih. Jadi nanti akan keluar dari keikutsertaan orang tua. Nanti bisa Didaftarkan jadi tanggungan suami ya gitu. nanti ya betul, jadi nanti suaminya juga bisa aktif, kakaknya bisa ikut kepesertaan suami. Nah nanti ketika anaknya lahir, anaknya akan didaftarkan ketika bayi baru lahir ya Mas, BBL ya, wajib didaftarkan sebagai peserta JKN dan nanti bisa ikut kepesertaan di tanggungan orang suami. tuanya. Iya, orang Jadi tuanya. pada intinya kakak bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan bahwa sudah memiliki kartu keluarga dengan suaminya, supaya bisa dikeluarkan dari kepesertaan dengan orang tuanya. Selanjutnya nih dari Kak Rumah Ranu. Kak, mobile JKN ku nggak bisa buat login, soalnya udah login 3 kali nick yang berbeda. Kak, mobile JKN ku nggak bisa buat login, soalnya udah login 3 kali dengan nick yang berbeda. Harusnya masih bisa ya Kak. Soalnya punya saya sendiri biasa digunakan untuk login logout beberapa akun dengan Punya siapa? NIK Punya yang orang berbeda. tua, Punya punya orang tua kakak. saya, punya adik saya pernah coba di HP saya. Mungkin bisa dicoba secara berkala atau coba dihapus cache atau Hapus cache-nya dulu. atau dibersihkan. uninstall, nanti diinstal lagi dan dicoba untuk login kembali. Selanjutnya nih dari Kak Rose. Kak, kalau ini udah ya tadi ya. Dari RNA. Kalau saya udah kerja lagi, apa kepesertaan bisa beralih ke PBI? Kalau udah kerja lagi, Kalau udah kerja kepesertaan lagi. bisa beralih ke PPI. Kalau udah kerja otomatis menjadi peserta PPU kak. Ya, didaftarkan Oleh pemberi perusahaan. kerjanya. Justru malah kalau menjadi peserta PPU, kelas perawatannya yang didapat nanti jadi kelas 2 kak minimal. Minimal kelas Tergantung gaji atau upah yang dilaporkan pemberi kerjanya. Kalau misal dia di bawah 4 juta kelas 2, tapi di atas 4 juta nanti dapatnya kelas 1. Kalau jadi peserta PPI ya nggak bisa kak, karena kan sudah punya pendapatan tetap ya kak ya. Biasanya kalau udah pun terdaftar sebagai PPI dan dia bekerja, biasanya dikeluarkan dari kepesertaan PPI gitu. Ada lagi terus ini nanti aja. Oke, selanjutnya nih dari Kak D. Kak, kalau BPJS-nya ikut Cengkareng, apa perlu ganti vaskes Kak biar pindah ke Kebumen? Tergantung nih Kak, sedang domisili di mana. Kalau misal sedang di Kebumen, bisa dipindahkan ke Kebumen. Tapi apabila hanya sebentar, mungkin
nggak dipindahkan nggak apa-apa, tapi kakak juga masih bisa berobat di Kebumen. Kalau mau pindah ke Kebumen dalam waktu yang lama bisa dipindahkan saja vaskesnya. Ya, kalau misal kakaknya masih domisilinya di Cengkareng ya tetap di Cengkareng aja nggak apa-apa kak. Tapi kalau sewaktu-waktu kalau lagi jenguk orang tua di Kebumen kemudian sakit ya bisa ke vaskes di wilayah sini aja nggak masalah. Kalau IGD bisa kalau kondisi emergensi bisa ke IGD rumah sakit. Oke, nih kak, dari orang dalam yang tadi nih, saya sudah ke kantor cabang, katanya yang PBI APBD-nya udah nggak bisa digunakan, padahal masih aktif. Mungkin ini tergantung domisili ya, PBI. Oh, ini maksudnya PBI APBD mana dulu kak? Kayak misal kan kalau PBI APBD itu dibayarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten ya, tergantung wilayah kabupaten mana. Kayak misal kakaknya didaftarkan PBI APBD Banjarnegara contohnya, dibayarkan iurannya oleh Pemkab Banjar. Ya vaskesnya memang harus di sana kak, di Banjarnegara, karena memang yang bayar itu Banjarnegara Pemdanya. Kecuali kalau kakaknya pindah domisili bukan jadi warga Banjar lagi, jadi warga Kebumen, otomatis harus melepas kepesertaan PBI APBD Kabupaten Banjar jadi peserta mandiri. Atau memang tidak mampu ya PBI APBD Kebumen lapor ke Dinsos Kebumen gitu kak, biar dialihkan ke PBI APBD Kebumen gitu. Mungkin ya pertanyaannya konteksnya mungkin terkait beda vaskes yang PBI APBD nggak bisa berobat di luar wilayah kabupaten. Apalagi kak? Dan yang dilanjut wajib kelas 1 cuma masih dalam proses protokol. Kakaknya sudah sedang dalam pengurusan untuk pemindah kelas, peralihan kelas gitu. Aduh, maaf tenggelam. Ya nanya banyak banget, maaf ya kak teman-teman. Iya nih. Banyak yang tenggelam, takutnya kelewat. Nanti Iya, bisa di takut up ada yang aja ya terlewat. kalau misal belum dijawab ya. Tadi sudah sampai di kak ini ya. Wah, banyak sekali. Ini ya, ini tadi udah ya. Kak Riz, kakak bilang udah, oke ini udah. Rintik Hujan dapat salam kakak dan abang KC Kebumen dari KC Jambi. Halo KC Jambi. Di Jambi sehat. Dari caregiver, di kakak ada 5 orang, 4 orang ditanggung perusahaan, yang seorang PBI APBD. Cara pindah ke perusahaan gimana? Ini dalam konteksnya kakak ini kartu keluarga ini satu keluarga inti ya. Kalau misal dalam satu keluarga inti berapa ini? 5 orang. Kalau di peserta PPU itu kan ditanggungnya sampai 5 anggota keluarga ya, meliputi pekerjanya, suami atau istrinya, dan 3 orang anak. Tidak termasuk keluarga orang tua atau mertua ya, 5 orang ini. Nah, dipastikan 5 orang ini adalah keluarga inti. Kalau memang 5 orang ini keluarga inti dan satunya ada PBI APBD, bisa lapor ke Pihak HRD-nya kak, supaya ditambahkan di pesertaan perusahaannya. Oke, begitu ya kak Gitu, caregiver. Kemudian Hamzah Al-Fatih, kalau mau matiin JKN bisa nggak ya? Matiin JKN maksudnya matiin gimana? Untuk Maksudnya dinonaktifkan. Ya. Nah, untuk Kak Hamzah menonaktifkan JKN itu hanya ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama untuk Pindah ke pesertaan. pindah ke luar negeri. Pindah ke luar negeri. Yang kedua ketika peserta meninggal dunia. Jadi selama tidak ada 2 alasan itu, JKN tidak bisa dinonaktifkan begitu. Karena kepesertaannya sifatnya wajib kak. Ya. Itu sudah tercantum di Undang-Undang 24 tahun 2011 pasal 6 kalau nggak salah ya, 6 ya. Terus nih kak, Kak Fatan Akmar 0221, kak kalau ganti dari iuran perusahaan mau ganti PB bagaimana caranya? Mungkin maksudnya PBI ya. Kalau iuran perusahaan itu kan otomatis selama kakaknya terdaftar sebagai sebagai pekerja ya, otomatis akan tetap didaftarkan sebagai peserta PPU, nggak bisa dialihkan PBI. Iya. Kecuali kalau nonaktif ya kak ya, kalau udah nonaktif sudah nggak kerja dialihkan PBI bisa. Tapi ya tadi syaratnya laporannya bukan ke kami, bukan ke BPJS, tapi ke dinas terkait gitu kak. Selanjutnya nih dari Kak Risen. Cepet aja ya kak ya supaya ini. Masyarakat dapat tagihannya, nakes dapat dapatnya. Wah, kita sama-sama bekerja ya kak ya.
Sama-sama kita ini. bermitra untuk melayani masyarakat atau peserta JKN. Ya, Selanjutnya nih dari itulah. Kak Rose. Oh ini sudah dari Kak Kotak Pensil. Aku dulu pas kerja punya JKN terus dimatiin. Udah lebih dari 5 tahun, masih bisa diaktifin nggak? Tentu bisa Kak, karena Tentu kan bisa. datanya by sistem by NIK ya. Jadi kalau misal dulunya ditanggung oleh perusahaan, kakaknya bisa aktivasi ke pesertanya lagi, tergantung apakah mau jadi peserta mandiri atau ditanggung oleh pemerintah daerah PBI tadi. Kalau mekanisme beda ya, kalau misal mandiri ke kantor kesehatan atau lewat ini nih, lewat 3 kanal layanan layanan ini. Kalau yang PBI tadi ke dinas terkait. Lanjut Kak. Oke, dari Kak tanpa nama. Pak, saya mau beralih ke BPJS berbayar. Sebelumnya saya BPJS yang dibayarkan perusahaan. Gimana syaratnya? Seperti yang sebelumnya ya. Oh iya, seperti sebelumnya. Sama ya, sudah dijawab tadi Kak ya. Gak perlu Ya. diulang. Dari Kak Via V. Bapak, Ibu, cara pindah vaskes gimana? Aku nggak bisa di beda provinsi. Kalau kepesertaannya di luar PBI yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu bisa Kak Ya, harusnya. itu pasti bisa di 3 kanal layanan Iya, ini untuk pindah vaskesnya. di luar yang tadi saya bilang kepesertaannya di luar yang ditanggung oleh pemerintah daerah, yang namanya PPAPBD atau PPPU yang didaftarkan oleh Pemda, gitu Pak. Tuh, selain itu bisa. Selanjutnya nih, oh Kak Kotak Pensil udah, Kak Via V udah, Kak Jabal Uhud. Kak mau tanya kalau BPJS KIS sekarang emang nggak dicetak ya kartunya? Betul sekali Kak, nggak cuma BPJS ini aja yang didaftarkan oleh pemerintah, tapi juga seluruh segmen peserta nggak ada lagi namanya Cetak kartu. cetak kartu fisik ya, karena di kami itu udah menggunakan KIS digital di aplikasi mobile JKN, atau memang untuk berobat kalau memang belum install mobile JKN bisa menggunakan KTP. Karena datanya sudah terintegrasi dengan dengan NIK. KTP. Lebih praktis Kak, Iya, semuanya jadi udah ketika- terintegrasi di KTP. Betul, ketika berobat bisa sampaikan saja mau berobat pakai BPJS dan membawa KTP-nya. Dompetnya nggak penuh kan Kak, Wah. kebanyakan kartu. Oke, selanjutnya nih dari Kak You're My Dream. Om, aku udah daftar tapi belum diaktifkan 3 bulan yang lalu. Apa harus daftar lagi atau diaktifkan? Oh, ini yang ini ya, udah daftar mandiri tapi mungkin sudah Lewati lewat masa pembayaran. 14 hari. Itu bisa di update ininya aja. Virtual account-nya. Virtual account-nya itu bisa di nomor di atas Kak. Kalau memang mager kemana-mana ya ini hubungi chat di WA ini 0811 8165 165 atau care center 165 ya teman-teman. Ya. Untuk Jadi nanti update nomor di-update VA-nya. nomor virtual account-nya Ya. supaya bisa dibayarkan kembali. Tapi pastikan jangan kelewatan lagi ya Kak ya, biar enggak. Oke, ini sudah banyak Kok bisa sekali. naik gitu ya? Iya, tadi langsung ke bawah. Jadi Kepencet ya? Mm-mm. Tadi dari Kak mana? Oh, You're My Dream ya. Lanjutnya nih dari Kak SK. Kalau suamiku kan pakai BPJS Ketenagakerjaan, kalau aku dan anakku pakai KIS. Lanjut bawah. Tapi kok di APK JKN aku dan anakku masih ikut sama ortuku ya? Oh, itu mungkin belum dilaporkan Kak. Jadi mungkin yang dilaporkan baru suaminya yang bekerja sebagai pegawai ya, sebagai pekerja di perusahaan. Nah pastikan nanti yang ditanggung itu yang suaminya itu laporlah ke HRD-nya untuk bisa mendaftarkan anggota keluarganya. Tapi pastikan ini ya Kak ya, suaminya itu udah terdaftar juga ya, karena tadi kakaknya sebutkan BPJS Ketenagakerjaan, yang di sini maksud BPJS Kesehatan ya Kak ya. Ya, di lagi ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Fashion Hijab. Mohon maaf, mau menanyakan jika nomor NIK dicek kok ada nomor BPJS tapi bukan nama orangnya, bukan punya orangnya. Ya, itu Oh bisa iya, ini bisa dilaporkan aja Kak. Itu Bisa ke sini juga. ke sini, atau kalau memang ini bisa ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa identitas resmi itu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut, karena mungkin itu ada ada pengecekan lanjutan Kak. Oke, selanjutnya BSU kapan bro? Untuk BSU bisa di cross check ke BPJS Jam Tenaga Sostek kerjaan ya. ya, BP Jam Sostek ya. Oke, ini sudah. Mau tanya batas rawat inap menggunakan BPJS di RS swasta apakah ada limitnya? Jadi gini Kak, terkait batasan rawat inap ya, mungkin dicek juga di postingan kita yang di TikTok ini ya. Tidak ada batasan rawat inap untuk peserta JKN ya. Itu sesuai dengan indikasi medis dan penilaian dari dokter DPCP, penanggung jawab pasien. Jadi kalau misal ini nggak membedakan ini mau di rumah sakit swasta atau rumah sakit punya daerah ataupun rumah sakit tipe A, B, C, D nggak ada Nggak ada. pengaruhnya. Jadi memang
sesuai dengan indikasi medis. Kalau memang penilaian dokter sudah menilai kalau memang bisa dipulangkan dan dirawat jalan, nanti akan dipulangkan oleh dokter. Kadang kala juga ada kak yang kalau misal sudah pengen pulang gitu kan pasiennya, tapi sama dokter nggak boleh gitu Iya, kan, karena karena memang kondisinya belum memungkinkan. memungkinkan gitu. Tapi kalau memang sudah bisa ditangani di rawat jalan di rumah, biasanya dipulangkan gitu kak, nggak ada batasan. Oke. Kalau memang ada keluhan bisa dilaporkan aja kak, kalau memang ada Selanjutnya. yang tidak sesuai. Oke, selanjutnya ya, dari Kak Yai. Kalau baru aktifin kembali bisa dipakainya pas kapan ya Kak? Nah ini tergantung nih, kalau diaktifkan kembali menjadi peserta PBPU atau peserta mandiri ada dua pilihan. Bisa menggunakan 14 hari atau tanpa 14 hari gitu. Tapi jika dipilih yang tanpa 14 hari akan otomatis tunggakannya harus dibayarkan. Begitu. Nanti kakak bisa melakukan kembali juga di 3 kanal layanan itu atau datang ke kantor cabang. Ini udah berapa menit ya kak kita live ya? Kita udah 1 jam lebih nih Jam Kak. lebih ya kak ya, Tadi padahal kita 15.30. rencananya cuma 1 jam aja, tapi ini karena banyak yang bertanya jadi saya jawab ya. Luar biasa. Selanjutnya nih dari Kak Ratnaina. Kak semisal berhenti kerja nih terus mau lanjut di BPJS kelas 2, prosedurnya gimana ya? Mau lanjut di BPJS kelas 2. Jadi Oh ya udah tetap berhenti lapor kerja. ke kami ya, ke BPJS Kesehatan atau di kanal layanan ini ya kak ya. Dengan menyiapkan identitas, Nomor rekening. KTP, kartu keluarga, nomor rekening dan surat berhenti kerja. Kalau memang sudah nonaktif sebagai pekerja nggak usah kak sebenarnya. Oh iya betul. Jadi tadi identitas, kartu keluarga dan nomor rekening. Selanjutnya nih dari Kak Ini tadi udah. tuh Dari Kak Atta Arsijaya. Kak, cara aktifkan BPJS PBI yang tidak aktif karena 3 bulan dari terdaftar tidak aktivasi. oh karena kemarin udah dilaporkan kemudian dinonaktifkan lagi. Itu mungkin dikonfirmasi ke dinas sosial ya kak ya, mungkin itu supaya bisa ditanyakan alasannya, karena kewenangannya ada di dinas terkait kakak, mohon maaf ya. Nih dari no name. Min, aku mau ganti nama bayi Nyonya, cuma belum dibalas sama Pandawa, itu gimana ya? Kalau biasanya kalau misal Pandawa itu nanti Dilayani di jam kerja. Kalau memang kakaknya chat di luar jam kerja, nanti dilayani di jam kerja. Ditunggu aja kak, kalau memang belum di up aja boleh di up, nanti akan di ini. Enggak, dan di Pandawa itu dilayaninya juga sesuai nomor urut. Jadi bisa ditunggu saja, atau jika kakak sudah ingin segera diubah bisa telepon di care center 165 ya. Oke, aduh. Kendala lagi. Kalau yang tadi yang lo bilang tadi boleh sudah disampaikan, ditaruh di dalam kamar. Oh ya, terima kasih ya Bu. sama siapa itu ya? Ini sampai mana? Nah, ini sedang saya cari nih. Halo kak, halo juga. Bentar, ini tenggelam teman-teman, mohon maaf ya. Makasih ya teman-teman yang udah join, tap-tap layarnya juga udah bagikan juga teman-teman. Ini mungkin bentar lagi kita akan off ya, karena sudah lebih dari 1 jam kita teman-teman, karena Oke. Kak Farda udah mungkin butuh minum. Ini ada penampakan ini. Wah. Udah. Tadi udah sampai Kak Terus model Iya, ya. rambutnya apa tadi? Mas rambutnya bagus. Mendapatkan pujian nih. Padahal ini belum potong rambut, ini karena biar rapi aja kayak gini kak saya. Jadi tak giniin doang aja sih. Nih, nah nih. Udah, kita lanjut. Kak Nonem ini udah ya. Selanjutnya Kak Rusil udah, Kak Kolonel. Sander, Saya sudah bayar untuk anak saya yang baru lahir, tapi kok di aplikasi membayarnya ditangguhkan. tangguhkan. Jadi kalau misal baru bayar, ditunggu. Mas, Permisi, tolong suaranya. Kalau misal statusnya di mobile jacket masih ditangguhkan, itu ditunggu dulu kak. Itu biasanya nggak langsung kebaca di sistem kami dari pembayaran bank. Jadi Bisa ditunggu kalau misal 3 kali 24 ya jam. kalau misal dalam waktu 3 kali 24 jam belum aktif juga, bisa sampaikan keluhan di ke sini ya kantor kak ya. terdekat atau telepon Kanal aja layanan. ke care center 165. Kak punya aku ditangguhkan, saya bayar tiap bulan, bayar tulisannya lunas. Ya ini sama ya, kasus untuk ditangguhkannya ya. Iya sama. Jadi kalau memang Belum terbaca iya oleh belum sistem. terbaca oleh sistem. Kalau memang tadi 3 kali 24 jam, kalau memang ajukan keluhan kak. Seperti itu. Ini kita sampai 16.50 ya kak. Jadi Ya, untuk batasin teman-teman ya. pertanyaannya yang belum terjawab bisa bergabung di live kita di selanjutnya ya. Ini Atau jabri kak Farda. atau bisa juga chat
Chat di sini DM, ya. direct message Di info di JKN TikTok Kebumen. kita info JKN Kebumen teman-teman. Nih Kak, mungkin terakhir ya. Kakak BPJS tuh bisa buat USG nggak? USG bisa dong Bisa Kak. Lahiran aja bisa ditanggung Kak. Kalau USG ini kan bisa di Vaskes 1 kalau memang ada layanan itu ya. Kalau memang high risk terus angka hamilannya high risk, risiko tinggi bisa ditangani oleh Vaskes lanjutan. Tapi dengan adanya rujukan dari Vaskes 1 itu USG bisa dijamin Kak. Dah? Oke, mungkin itu ya Kak. Terima Mohon kasih maaf banyak teman-teman ini karena waktunya atas terbatas pertanyaannya waktunya ya. karena Di ada sini agenda masih lain. ada 94, 93 Sobat JKN bisa bergabung di live kami selanjutnya. Tapi mungkin kita ngabisin aja nih Kak 3 menitnya ya. Sayang Ya, nih. ada lagi satu kita pertanyaan jawab lagi beberapa nih. Apa itu? Bentar, yang dari atas dulu ya tadi ya. Ini. Oke. Nih, Kak, suami saya mau perubahan data, tapi dari aplikasi JKN bilangnya Anda sudah melakukan pengginian data. Dicek dulu Kak di mobile JKN-nya udah dirubah atau belum Kak? Ini yang diubah datanya apa nih? Data Kalau apa misal dulu fasilitas gitu kan? kesehatan memang baru bisa diubah kembali 3 bulan setelah dipindahkan gitu. Jadi misal saya mengubah Vaskes di bulan ini, di bulan Oktober, saya baru bisa mengubahnya kembali 3 bulan kemudian. Begitu. Dan berlaku di Vaskes yang baru itu di bulan berikutnya ya Kak ya. Kecuali kalau memang kakaknya itu domisilinya memang sudah berubah dan mau dirubah lagi itu bisa, tapi bukan lewat kanal layanan ini ya Kak, atau malah mobile JKN, tapi ke petugas BPJS di kantor. Oke, begitu dari Kak Ratna Kumalasari. Kalau mau bikin BPJS yang mandiri tapi nggak punya buku rekening gimana? Apa bisa pakai punya orang lain? Mohon maaf, tidak bisa ya Kak. Jadi nomor rekening yang didaftarkan harus atas nama sendiri. Atau misal dalam satu kakak nih, dalam satu bisa kakak ya, menggunakan Kak, salah ya. satu yang ada di Punya kakak anaknya atau mungkin kakaknya itu bisa ya, dalam satu kakak. Dalam satu kakak, satu keluarga gitu maksud saya. Gitu. Kakak KTP BPJS Kabupaten. KTP BPJS Kabupaten mau pindah ke kota apa ngaruh ke BPJS-nya? Enggak, kan BPJS-nya, kita di perlakunya di seluruh Indonesia Kak, enggak ngaruh di kabupaten mana, bisa didaftar lewat kantor mana saja bisa. Ya. Dan bisa digunakan di Ya, mana saja. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi nih. Please Kak jawab dong, itu ada Gumamoy yang tadi nanya. nanya apa nih Kak Gumamoy? Mana ya? Wah Kak, mohon maaf tenggelam, mungkin bisa di Chat aja ya Kak ya, lagi di ya. DM kami ya Kak ya, atau di DM lah biar kita baca. Kalau di komen mungkin tenggelam dengan yang lain. Iya. Udah 16:50. Oke. Terima kasih kakak semua yang sudah join, Ya, komen, like, sharing live ini. Sampai jumpa lagi di live Kamis selanjutnya. selanjutnya. Dan jangan lupa follow info JKN Kebumen ya biar Follow nggak ya. ketinggalan live kita selanjutnya. Ya, Terima kasih. dadah. Bye.